Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, Bu. baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Coba Ibu tanya tadi sudah doa belum? Belum, Belum Bu. Bu. Belum ya? Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu ya. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa Ya Bu. selesai. Alhamdulillah. Sudah piket tadi kan? Sudah, Bu. Sudah. Lah ya, kita dulu Sudah, ya. ya. Absen dulu ya. Oke, coba. Dwi, ada Dwi. Ada, Bu. Oke, hadir ya. Eka, ada Eka. Hadir Bu. Hadir ya. Oke. Dena mana Dena? Lagi di ini ya, di kamar kecil ya? Lagi ke WC tadi, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Hadir kan tapi kan? Iya, Oke, baik. hadir, Hadir Bu. Semua ya. Oke. Lah ya, kita harus bersyukur ya. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lain ya. Nah, coba Ibu tanya. Ada yang tahu Lidi? Lidi tahu nggak Lidi? Tahu, Bu. Tahu ya, Lidi. Lidi itu kalau satu batang bisa nggak dipakai untuk nyapu? Nggak bisa, Bu. Patah, Bu. Nggak bisa, patah ya. Jadi harus berapa banyak? Banyak Bu. Banyak ya. Ya, lidi itu bisa dipakai dengan maksimal kalau dia ada banyak. Nah, coba sekarang Ibu tanya, kalau dalam di rumah misalnya, untuk membersihkan rumah, kira-kira kalau satu orang cuma yang membersihkan apa yang terjadi? Capek, Bu. Capek ya. Iya, jadi kalau misalnya yang lama selesainya Bu. lama juga selesainya. Jadi kalau yang membersihkan itu hanya satu orang, mana capek yang membersihkan, terus mana lama ya selesainya ya. Nah, jadi baiknya semua anggota keluarga harus ikut Membantu. Bekerja sama untuk Bekerja ya, sama, Bu. sama ya. Iya, pintar sekali jawaban anak-anak Ibu ya. Nah, terkait yang sudah Ibu jelaskan tadi, hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama. Ya, ini merupakan lanjutan pertemuan dari yang kemarin. Oke, Ibu izin share screen-nya dulu ya. Ya Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Belum Bu. Belum, Bu. Belum ya? Sudah. Sudah ini Bu. Sudah. Oke, jadi hari ini coba ya Ibu besarkan ya, bisa nggak? Hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, ada tujuan pembelajaran hari ini. Kalian mampu menguraikan praktik bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Selanjutnya kalian bisa menyimpulkan dampak praktik, dampak yang kalian lakukan dari bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini yang kalian dapatkan. Ya. Oke, nah selanjutnya Ibu tanya, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ada pertanyaan, mengapa kerjasama itu penting? Ayo coba siapa yang bisa menjawab dari anak-anak hebat Ibu ini? Siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, Dwi, coba. Kenapa, nak? Mengapa kalau ditanya mengapa kerjasama itu penting? Penting, Bu. Karena kita itu hidupnya itu saling membutuhkan, Bu, satu sama lain, Bu. Iya, bagus sekali ya, Dwi ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk temannya Dwi ya. Sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya dan juga betul apa yang dikatakan Dwi tadi ya. Kenapa kerjasama itu penting? Karena kita membutuhkan orang lain ya dalam melakukan sesuatu atau apalagi untuk mencapai sesuatu ya. Oke, di sini arti kerjasama.
Nah, coba Ibu tanya, kalau kerjasama itu dilakukan oleh satu orang, apakah disebut dengan kerjasama? Coba. Tidak, Bu. Tidak ya. Kenapa Eka? Nah, Kok tidak? Karena harusnya kalau dilakukan bagaimana? satu orang namanya kerja perorangan, Bu. Oh, kalau misalnya kerjanya satu orang, kerja perorangan, bukan kerjasama ya. Benar Iya, sekali Bu. ya. Baik sekali Eka jawabannya ya. Oke, kerjasama itu bisa disebut kerjasama kalau dia dilakukan oleh dua orang minimal ya. Sesuai dengan yang di sini, kerjasama adalah bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang berinteraksi dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Kita lanjut ya. Nih, sesuai dengan yang disampaikan Ya, Bu. tadi, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Di sini dikatakan, arti penting kerjasama itu pertama, pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan. Kemudian, yang kedua, mempererat persaudaraan dan kerukunan. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat menjadi tentram, nyaman, dan damai. Ya, jadi coba Ibu tanya, kok bisa tentram dan damai dari kerjasama bisa menciptakan kehidupan yang tentram dan damai? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Dwi, coba Dwi, nah. Karena kan bekerjanya bersama-sama, Bu. Ya. Oke, Dena mau bantu, Dena? Oke, siapa? Eka ya? Atau Iya, Bu. Oh ya, Bu. Siapa? Apa tadi pertanyaannya, Bu? Tadi lagi Kenapa? gangguan, Bu. Kenapa? Oke, kenapa kehidupan bermasyarakat menjadi dendam aman, nyaman, dan tentram itu bisa dicapai karena kerjasama? Coba. Oh, iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, ya, kenapa kerjasama itu bisa mewujudkan kehidupan yang tentram dan nyaman? Karena kerjasama itu kan, Bu, berarti kita memiliki tujuan yang sama, kan, Bu. Nah, Ya. berarti dengan kerjasama itu kita saling bantu, Bu, saling kompak untuk mewujudkan suatu tujuan tersebut, Bu. Jadi tentram, nyaman, Bu. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Dena ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dena ya. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Dena tadi, bahwa kehidupan nyaman dan tentram dan damai itu bisa kita komunikasikan, kita sampaikan, bisa tercipta karena kita saling bekerja sama ya dengan teman-teman yang lain ya, dengan tetangga, dengan orang lain ya. Oke, baik sekali. Dari sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Kita lanjut ya. Oke, nih. Namun seiring dengan kemajuan zaman, budaya ya, kerjasama pada generasi muda yang ada saat ini itu sudah mulai luntur. Nih bisa dilihat nih ya, ada adik nih, adiknya megang gadget ya, adiknya siapa ini? Adiknya Eka barangkali ya. Ya, ini ada games. Nih, siapa nih yang suka mabar-mabar ya? Semoga anak ibu udah ada ya yang mabar-mabarnya sampai lewat jam tengah malam. Ini ada juga opa-opa nih. Biasanya yang perempuan suka banget nih yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya ya, barangkali dulu kita sering main dengan teman-teman kita bareng-bareng. Walaupun sekarang juga bareng-bareng, tapi mungkin fokusnya nggak dengan temannya lagi, fokusnya sudah sama handphonenya masing-masing. Ada yang sibuk nonton, ada yang sibuk main games, ya. Nah, tapi Ibu yakin semua anak Ibu di sini nggak ada yang seperti itu ya. Ibu yakin semua anak Ibu di sini semuanya kalau misalnya bermain ya bermain dengan temannya. Ya, jadi kita itu sebagai generasi muda nak harus bisa memilih nak dan memfilter ya, memilah-memilih mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita batasi ya. Boleh kalau misalnya mau
nonton, mau main games. Tapi kalau sedang bersama teman-teman, janganlah kita anggurkan teman kita itu ya. Jadi mainnya bareng-bareng teman. Nanti kalau sedang sendiri ya boleh, kalau misalnya mau fokus sendirian ya. Oke, nih contoh faktor yang menyebabkan lunturnya budaya kerjasama. Antara lain yang pertama, munculnya egois, yaitu sikap mau menang sendiri. Pokoknya aku. Ya ini ya. Nih ya, kalau misalnya kalau kalian suka nih main, terus ada temannya nih yang nggak mau kalah misalnya, padahal dia kalah. Misalnya main sembunyi ya, ada sembunyi, ada yang jaga misalnya. Nah, tapi dia nggak mau yang jaga, maunya yang dicari terus. Gak enak kan pasti kan? Kita kan mau gantian, ya kan? Ya, jadi itu jangan kalau misalnya kita sudah tahu kita tidak enak kalau misalnya kita dibegitukan dengan teman kita, maka kita jangan melakukan hal serupa dengan teman kita yang lain ya. Sifat-sifat ego ini, menang sendiri ini harus tidak kita tanamkan ya. Nah, yang selanjutnya munculnya pergeseran pola pikir atau pola hidup dari pengaruh budaya asing. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, adanya games, mabar-mabar itu, adanya Korea-Korea itu, ya. Nah, jadi kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang boleh kita ikuti, mana yang tidak kita ikuti, ya. Coba sampai sini Ibu tanya, sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nih. Nah, Ibu punya video untuk kalian amati dulu ya. Ini videonya tentang kerjasama. Ibu coba ini ya. Ibu coba Ibu putar, kalian amati ya. Baik, Bu. Dengan bergotong royong, guru dan siswa Sekolah Dasar Negeri 89 di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, membersihkan ruang kelas dari lumpur sisa banjir. Mereka membersihkan sisa kotoran di ruang kelas, ruang guru, hingga ruang perpustakaan. Untuk sementara waktu, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini terpaksa diliburkan. Sementara itu, pihak sekolah berharap pemerintah dapat membantu mengatasi persoalan banjir musiman di wilayah ini, sehingga kegiatan belajar mengajar tak terganggu bila musim hujan tiba. Ya mulai surut itu sekitar jam 3, jam 4 itu udah mulai surut. Oke, video apa tadi Bu tanya? Yuk. Video tentang apa? Video kerjasama Bu untuk bersihkan sekolah Bu. Banjir, Sekolah akibat banjir ya. Coba siapa yang membersihkan? Siapa saja yang membersihkan? guru, siswa. Guru dan siswa bersama-sama ya. Nah, coba Ibu tanya, kalau misalnya yang membersihkannya sendirian, tidak ada kerjasama, sampai kapan sekolah itu libur kira-kira? Lama, Bu. Lama Bu. Ya lama. Nanti bisa lama-lama nggak masuk. Kasihan ya. juga Jadi Bu yang bersihinnya Bu. Iya, sekolahnya nggak bisa dipakai karena kelasnya kotor ya. Nah, coba kalau misalnya Ibu tanya lagi, kalau misalnya semua orang tidak mau membersihkan, dibiarkan saja kelasnya, coba apa yang terjadi? Tidak nyaman, Bu. Belajar, Bu. Kelasnya kotor. Gak nyaman ya belajar ya, karena kelasnya kotor kan. Nah, jadi memang benar penting sekali untuk kita melakukan kerjasama ya, terutama untuk tujuan-tujuan bersama. Apalagi fasilitas-fasilitas yang kita gunakan bersama-sama, seperti sekolah, masjid, jalan, kebersihan lingkungan ya. Jadi memang itu kan demi tujuan bersama, demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi memang benar-benar harus dilaksanakan kerjasama ya. Oke, nih coba. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan nih, ada bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Kemarin, di pertemuan kemarin kita sudah bahas nih mengenai bentuk kerjasama di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bidang politik, bidang sosial budaya, terus bidang ekonomi, pertahanan keamanan, dan umat beragama. Nah, coba sekarang dari yang Ibu tampilkan di sini nih,
mengulas balik apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ada nggak dari teman-teman yang lain atau anak-anak yang masih belum paham mengenai bentuk kerjasama dalam bidang-bidang ini? Coba, ada yang mau bertanya? Saya, Bu, Bu, boleh, bertanya. Bu. Oke, siapa duluan? Eka duluan ya. Ya, Bu. Bu, mau tanya, itu yang nomor 3, contoh bentuk kerjasama dalam bidang politik, gimana ya, Bu? Oke, contoh bentuk kerjasama dalam bidang politik. Baik, coba Ibu tanya, kalau misalnya kita di yang lingkungan paling dekat aja, di kelas. Nah, di kelas, kalau misalnya kita menunjuk ketua kelas, apakah kita langsung menunjuk kamu ketua kelas? Atau ada hal-hal yang kita lakukan? Coba. Ada diskusi dulu, Bu. Ada diskusi Ada dulu. pemilihannya, Pemungutan Bu. suara, Bu. Pemilihan Ada suara, pemilihan. ya, ada pemilihan suara dari kandidat-kandidat yang mencalonkan diri, ada pemilihannya ya, kita memilih siapa suara yang paling banyak mendukung siapa, itulah nanti yang akan menjadi ketua kelas. Nah, pemilihan itu sama dalam bidang kerjasama dalam bidang politik, itu yang disebut kerjasama dalam bidang politik ya. Kalau lebih luas lagi, ada contohnya kerjasama dalam pemilihan apa? Coba kalau yang lebih luas lagi dari yang tadi di kelas. Presiden, Bu. Kepala desa, Bu. Presiden, kepala desa, bagus sekali anak-anak Ibu ya, pintar sekali ya. Benar sekali apa yang sudah disampaikan, pemilihan dekades, pemilihan presiden. Oke, sampai sini coba ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke, nggak mau ini. Oh, nih ada tugas. Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian jadi kelompok-kelompok ya. Nah, ini Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, Dwi, Mukri, dan juga Amanah. Kelompok 2, Dena, Bayu, dan juga Bena. Kelompok 3, Eka, terus Ari, dan juga Anggi. Ya. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah ya, berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ini ada langkah-langkahnya sudah Ibu tampilkan. Jadi dari lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, ada langkah-langkah kerja yang harus kalian lakukan. Temukan kegiatan bentuk kerjasama apa yang pernah kalian amati, ataupun apa yang pernah kalian lakukan. Ya, ingat, yang pernah kalian amati dan pernah kalian lakukan di dalam kehidupan kalian, di lingkungan sekitar kalian, ya, yang terdekat. Ya. Nah, nanti kalian cocokkan itu ya, sesuai dengan bidang-bidangnya. Ibu harapannya kalian bisa nih memenuhi semua ini nih. Misalnya kalian bisa mencontohkan nih apa yang sudah kalian pernah lakukan di lingkungan rumah bagaimana, di lingkungan sosial budaya bagaimana, antar umat beragama bagaimana. Ya, minimal kalau semuanya 7 ini mau ditulis, berarti masing-masing cuma 1 aja contohnya ya, kerjasama yang dilakukan ataupun yang pernah diamati, baik dari tetangga, keluarga, ataupun masyarakat lain yang kalian tahu ya. Nah, kalaupun misalnya Bu, enggak ada Bu, kalau semua 7-7-nya bentuk kerjasama harus dituliskan, ya enggak apa-apa, yang pernah dilakukan aja, tapi minimal masing-masing 2 ya. Oke, sampai sini paham ya apa yang ditugaskan. Nah, setelah kalian tadi menemukan kerjasama apa yang pernah kalian lakukan dan kalian amati, kalian diskusikan. Terus kalian diskusikan juga dampak dilakukannya kerjasama itu. Ya, kalau misalnya dampak positif dilakukannya kerjasama bagaimana? Kalau tidak dilakukannya kerjasama bagaimana? Agar lebih jelas, nih Ibu kasih contohnya. Ya, ini lembar yang akan kalian kerjakan seperti ini di LKPD kalian ya. Nanti kalian lihat nih kerjasama yang kalian lakukan, misalnya contohnya gotong royong membersihkan masjid setelah acara Maulid Nabi, ya.
Kemudian bentuknya kalian tuliskan di sini, bidang kerjasama, bidang sosial masyarakat, ya. Terus membuat masjid menjadi bersih sehingga nyaman dipakai untuk sholat, ya. Masjid yang kotor akan membuat orang tidak nyaman untuk ke masjid dan akan membuat masjid sepi karena kondisi masjid yang kotor, ya. Nih, kita lihat ya. Tadi sudah Ibu jelaskan kan apa yang harus kalian lakukan. Ya Bu, sudah Bu. Nah, oke. Sekarang Ibu beri waktu kalian berdiskusi selama 3 menit ya. Nih, Ibu jelaskan selama kalian berdiskusi, Ibu akan menilai keaktifan kalian, keikutsertaan kalian ya. Jadi harus kalian perhatikan hal itu ya. Tidak ada yang tidak melakukan kerja kelompok, kerjasama, berdiskusi ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan dari yang sudah Ibu sampaikan, nanti silakan bertanya ya. Oke, silakan Ibu. Baik. Ya Bu. Coba Ibu tanya. Gimana, Dena? Ada yang ingin ditanyakan, Nak, tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi atau tentang tugasnya? Sudah jelas belum? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, gimana Dwi? Dwi gimana Dwi? Jelas, Sudah Nak? jelas Bu. Jelas ya. Eka gimana Eka? Jelas Sudah, nggak, Bu. Eka? Sudah ya? Sudah. Oke, baik, silakan ya, dikerjakan ya. Ibu beri waktu. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Coba Ibu tanya dari yang 3 kelompok ini, siapa yang akan menyampaikan hasilnya, diskusinya terlebih dahulu? Saya Bu, kelompok kami Saya, Bu, kelompok Bu. 1. Kelompok saya, Bu. Baik, Aku dulu, Dwi. kelompok Aku dulu. kelompok Nggak usah Dwi. ribut aku belakangan. Oke, Ya, coba kelompok Eka Bella, Bu, biar adil, Bu. kelompok Eka. Oke, Baik. siapa duluan? Tadi Dwi duluan ya Ya, saya duluan Bu. yang mengajukan diri Dwi duluan. Silakan Dwi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, anggota Ibu Amana dan Pak Mukri, dan saya Dwi Nur Kumalasari akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Bentuk kerjasamanya, kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan yaitu gotong royong memperbaiki jembatan yang roboh. Dampak positif yang dilakukan yaitu jembatan yang rusak setelah diperbaiki bisa digunakan kembali untuk dilewati masyarakat. Dampak negatifnya apabila kerjasama tersebut tidak dilakukan, apabila jembatan tidak diperbaiki, maka akses jalan akan terhenti dan masyarakat sulit untuk melakukan kegiatannya. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi, bertanya atau memberikan saran, kami. Baik, siapa yang ingin bertanya dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi? Ayo, siapa? Kelompok saya, Bu. Oke, kelompok Dena. Kenapa, Nak? Dena. Tadi kelompok Dwi tadi ngomong ya, Bu, ya, kalau memperbaiki jembatan yang roboh itu masuk kerjasama dalam sosial budaya, Bu, ya. Ya. Itu kalau menurut kami itu masuk dalam kerjasama dalam bidang masyarakat, enggak, Bu? Oke, coba. Tadi ada tanggapan dari kelompok 3. Gimana kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Baik, saya tanggapi ya, Bu. Ya. Ya, sama saja, Bu. Lingkungan sosial itu dengan masyarakat, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya. Oke, dari kelompok 3, pertanyaannya baik sekali. Terima kasih kelompok 3. Terus dari kelompok 1 tadi sudah bisa menjawab. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, bahwa sebenarnya memperbaiki jembatan yang rubuh itu termasuk dalam kegiatan di lingkungan masyarakat masuk, sosial budaya juga masuk ya, karena sosial itu sama aja, sama-sama bermasyarakat ya. Nah ya, sampai sini jelas apa yang sudah disampaikan, Dena? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Oke, selanjutnya yuk ke kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok aku, Bu, boleh, Bu. Oke, kelompok Dena, silakan Dena. Ya, baik, Bu. Makasih ya, Bu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini kami ngambil contoh kerjasama itu, Bu, ya, di lingkungan keluarga, Bu. Nah, kerjasama yang dilakukan itu, Bu, ya, mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua, Bu. Contohnya, Bu, ya, nah ini Dwi, ente Dwi. Jadi kalau mau main itu harus izin dulu. Jangan aja aku main pas pulang sekolah, Dwi. Kita izin dulu ya. Terus pulangnya itu jangan lewat dari jam 5. Nah, dampak positifnya kalau kita mentaati peraturan orang tua akan senang, Bu, ya. Kita akan dapat pahala. Nah, tapi kalau dampak negatifnya, kalau kita ngelanggar, orang tua kecewa, kita kena marah, Bu, ya. Berdosa enggak, Bu? Dosa kan ya, Bu, ya? Iya, berdosa lah ya kalau kita membuat orang tua itu marah. Oke, bagus sekali ya, kelompok 3 ya. Kelompok 2 ya, bagus sekali. Oke, ada tanggapan dari yang lain? Atau sudah bagus penyampaian dari kelompok Dena? Udah bagus, Bu. Saya setuju, Bu. Setuju. Oke, coba dari kelompok terakhir, kelompok Eka bisa memaparkan, Nak? Bisa, Bu. Oke, silakan Eka. Baik. Saya Nah, mewakili itu kelompok memang 3. memang ditutup ya atau di ini apa memang tidak ditampilkan ya? Oh, iya ya, Bu. Iya, itu di Bu cuman foto Eka aja itu cantik bener tuh ya. Oke, yuk. Baik, Bu. Di sini hasil dari kerja kelompok kami, bahwasanya bentuk kerjasama yang kami dapatkan adalah kerjasama antar umat beragama, Bu. Kemudian kegiatan kerjasama yang dilakukan yaitu menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Kemudian dampak positif yang dilakukannya adalah hidup dalam kerukunan dan saling menghormati. Kemudian dampak negatifnya apabila kerjasama itu tidak terlaksana, Bu, maka akan terjadi saling menyerang dan menentang satu sama lain, Bu. Baik, bagus sekali kelompok 3 ya, disampaikan oleh Eka ya. Oke, sudah disampaikan tadi oleh temannya hasilnya. Coba ada tanggapan dari kelompok lain atau sudah bagus apa yang sudah disampaikan oleh Eka atau sudah sesuai? Sudah bagus, Bu. Sudah sesuai. Sesuai Kami ya, oke. setuju. Sesuai, sudah bagus. Oke, dari tiga kelompok tadi sudah bisa menyampaikan semua hasil diskusinya masing-masing. Ya, nah coba Ibu tanya ke kalian dari hasil-hasil pemaparan temannya, apakah sudah sama atau sudah setuju dengan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Bu. Kalau misalnya Ibu tanya, Ibu suruh kalian menilai kelompok mana yang paling bagus dalam menyampaikannya. Coba. Bagus semua, Bu. Bagus semua. Kelompok aku. Ini bagus galau. Semua ya kata Dwi ya. Iya, kalian semuanya bagus-bagus dalam menyampaikan ya. Ibu sudah bangga sekali ya. Benar sekali sudah menyampaikan semuanya dengan baik ya, tidak ada yang tidak menyampaikan dan juga semua isinya sudah sesuai. Oke. Jadi Ibu sangat apresiasi sekali kalian bisa tanggung jawab dalam melaksanakan kerjasama ini ya, menuliskannya dalam hasil diskusi maupun menyampaikannya ya. Ibu sangat apresiasi sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, kita sudah belajar apa saja dari awal sampai akhir ini? Sesuai dengan apa yang tujuan kita tadi. Kita sudah belajar apa aja? Yo, siapa? Kita sudah belajar apa aja tadi? Nih, sesuai yang tugas kalian ini loh. Apa? Saya, Bu. Ya, Dwi. Silakan, Dwi. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah mengenai bentuk-bentuk kerjasama, Bu. Ada di dalam bidang sosial, ada dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kemudian
kerjasama itu arti penting dari kerjasama dan dampak positif serta dampak negatif apabila kita tidak melakukan kerjasama, Bu. Baik, bagus sekali ya Dwi ya, sudah merefleksikan apa yang sudah dipelajari, juga sudah menyimpulkan sekalian apa yang sudah dipelajari ya. Benar sekali, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk praktiknya ya, yang sudah kalian lakukan dan kalian amati di lingkungan terdekat kalian, di masyarakat ya. Sudah juga kalian amati juga analisis, kalau misalnya positifnya dilakukan kerjasama apa, negatifnya dilakukan tidak dilakukannya kerjasama apa. Ya, jadi harapannya dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian bisa tertanam pengetahuan bahwa ternyata kerjasama itu perlu untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada akibat jika tidak dilakukan kerjasama itu. Ya, sebagai manusia kita haruslah saling bantu untuk bergotong royong dan bekerja sama. Oke? Nah, selanjutnya Ibu ada soal nih yang harus kalian kerjakan. Ya. Nih, coba Ibu beri waktu ya, 2 menit, silakan. Untuk memperdalam apa yang sudah kita pelajari, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, minggu depan kita akan mempelajari identifikasi karakteristik daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti silakan kalian baca terlebih dahulu ya untuk bekal kita pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang Baik, Bu. Ibu berterima kasih sekali kalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini ya, dan harapannya Ibu itu bisa terus ditingkatkan, terutama Dwi, Dena, dan juga Eka sudah sangat aktif sekali belajar hari ini ya. Oke, untuk menutup mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Nanti kalaupun ada yang belum jelas dan apa-apa yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui grup WhatsApp kita ataupun bisa dengan Ibu secara langsung di luar pelajaran ya. Silakan siapa yang bisa pimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan Dwi. Ya, marilah teman-teman sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.